Satu ayat yang sangat terkenal dan mungkin sudah sering kita dengar, bahkan dibuat juga eh, menjadi dasar atau bagian dari satu lagu rohani. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada satu prinsip kalau kita baca Alkitab itu yang namanya the law of the first mention, atau hukum tentang kapan itu dinyatakan pertama kali. Jadi kalau kita mau menggali atau mencari tahu makna dari satu ayat dengan lebih akurat, lebih tepat ya, kita mesti melihat pertama kali itu diucapkan di mana, ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi ada banyak ayat, salah satunya ayat ini yang memang kalau kita pegang, kita ucapkan, kita akui hal itu menjadi satu kebenaran yang walaupun ada konteksnya, tapi kita bisa pegang itu secara umum. Karena itu memang menggambarkan tentang Tuhan, atau itu merupakan salah satu karakter dari Tuhan. Di antaranya ini, Yeremia 29 ayat 11. Kita bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Karena Alkitab juga berkata, Allah adalah kasih, ya, God is love. Karena itu dia pasti merancangkan hal-hal yang baik. Lalu kita juga tahu dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, itu bagian doanya mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya Tuhan punya rencana, punya kehendak yang ada di surga. Dan kita diajar untuk berdoa supaya meminta rencananya yang ada di surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Kita semua percaya hal itu dan diajarkan kepada kita untuk berdoa supaya hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan yang ada di surga itu terwujud, terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Yesus juga mengatakan, damai sejahteraku aku berikan kepada kamu. Nah sekarang kita lihat konteksnya, kita baca dari ayat 1 Yeremia 29 ini. Jadi kita bisa melihat ini konteks ayat ini seperti apa. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya, jadi konteksnya ini waktu itu negara Israel sudah terbagi dua. Ya, setelah kematian Salomo, maka anaknya Rehabeam itu memerintah kerajaan Yehuda. Lalu Yerobeam memerintah kerajaan Israel. Ya, yang di Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem, itu tempat orang menyembah, tapi yang Israel itu lain, dan itu belakangan juga dikocar-kacirkan, ya. Ada tanah Samaria dan kita banyak bisa bahas di bagian hal itu ya. Tapi yang jelas adalah ini ketika orang Israel, dalam hal ini orang-orang Yehuda ini dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel, diangkut. Dan dikatakan di sini surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia yang tinggal di Yerusalem, ya, kepada orang-orang yang ditawan, yang dibuang. Dan di antara orang-orang yang dibuang itu ada imam-imam, ada nabi-nabi, ya, yang dan juga seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, surat ini dikirimkan kepada mereka. Lalu ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri,
pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ya. Ayat 3, surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi konteksnya surat ini ketika Tuhan berkata, aku ini mempunyai rancangan yang indah buat kamu, menyiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, itu konteksnya diberikan kepada orang-orang buangan, kepada para tawanan yang mereka itu ingin kembali ke negeri asal mereka dan mereka tidak nyaman tinggal di negeri asing. Ya, jadi ini konteks yang sangat tidak nyaman. Ya, mungkin sebagian dari kita berada di tempat di mana kita nggak suka. Ya, kita berada di tempat pekerjaan di mana kita nggak suka. Tapi itulah yang sekarang setidaknya kita bisa berkata Tuhan pakai untuk bisa kita menikmati, ya, menikmati berkat, ya, menikmati penghasilan. Juga mungkin ini sebagian dari kita yang berada di tempat yang kita tidak nyaman, kita merasa sebagai orang buangan, ya, sebagai tawanan, kita nggak punya pilihan. Istilahnya ini orang-orang yang kerja di Babel ini kerja paksa, yang tidak digaji atau digaji sekedarnya. Tapi di dalam konteks inilah Tuhan berkata bahwa aku punya rancangan yang indah buat kamu. Mungkin tempat di mana kita berada sekarang ini sangat tidak ideal buat kita. Yaitu bisa bicara gereja atau pelayanan. Ingat baik-baik, tidak ada gereja atau pelayanan yang sempurna. Tapi ketika kita berada atau kita merasa di tempat yang tidak nyaman, tidak baik, tidak ideal, maka kita perlu ingat bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada masa itu lebih parah keadaannya karena mereka tidak tinggal di negeri mereka. Mereka dibawa ke negeri asing, ke Babel, dan mereka tinggal sebagai tawanan. Mereka tidak punya masa depan, mereka tidak bisa melakukan banyak hal yang mereka inginkan, tapi dalam konteks itulah Tuhan berkata, aku punya rancangan yang indah buat kamu. Nah, kita teruskan lagi ya, saya ulangi dari ayat 5 ini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu ayat 7, nah ini perhatikan juga, ini ayat yang sangat penting. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, coba camkan ini ya. Kepada orang-orang buangan ini, ya, Tuhan bilang, dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lalu berkembang biaklah agar kamu bertambah banyak. Ya, pikirkan itu untuk settle, untuk berkembang. Ya. Lalu usahakan kesejahteraan kota atau negeri atau lingkungan di mana kamu berada. Dalam konteks ini, kemana kamu aku buang? Ya, tempat yang gak nyaman. Sekali lagi itu bisa bicara kota, tempat tinggal kita, lingkungan kita. Itu bisa bicara tempat pekerjaan kita, ya, atau gereja pelayanan kita. Atau bisa juga bicara negeri di mana kita tinggal. Yang menurut kita telah terjadi mungkin ketidakadilan, banyak hal yang tidak nyaman yang kita lihat, wah ini nggak benar. Tapi firman Tuhan bilang,
Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Lalu berdoa untuk tempat itu. Sebab kalau tempat itu makmur, itu kamu juga menikmati hasilnya. Jangan berkata negatif, jangan merusak sesuatu dengan spirit yang negatif. Tapi sebaliknya usahakan yang baik ke tempat di mana kamu ada, kamu tinggal. Karena kalau tempat itu sejahtera, kamu menikmati juga hasilnya. Nah, ini seringkali tanpa kita sadari, ini juga mempengaruhi ya cara kita berpikir tentang kehidupan ini. Ya, sebagian dari kita tentu percaya ya tentang Tuhan sudah mau datang, ya kita percaya hal itu. Dan rapture atau pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Dan jangan lupa pesan itu setidaknya sudah disampaikan sejak dari 2000 tahun yang lalu. Ya, dan selalu keadaan itu kita lihat memang sudah menjelang akhir zaman dan Tuhan sudah mau datang. Betul sekali, itu nggak ada yang salah. Ya, walaupun setidaknya saya pribadi sudah mendengar pesan itu dari tahun 80-an. Sudah 40 tahun lebih. Dan pesan itu berulang terus dengan berbagai keadaan kondisi. Dari sejak waktu itu ada perang di Timur Tengah, kemudian tembok Berlin runtuh, Jerman itu bersatu kembali, lalu ada perang di Iran waktu itu ya, atau Irak ya, dan banyak hal yang kita bilang sudah akhir zaman, dan betul sekali. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa mendirikan rumah untuk kita, lupa membuat kebun anggur untuk kita nikmati hasilnya, lupa atau tidak mau menikah atau punya anak, atau memperhatikan keluarga kita supaya bertambah banyak dan makmur. Kita lupa hal itu, bahkan kita pikirnya mau recor aja, lalu kita tinggalkan semua. Ada yang sampai jual semua rumah dan sebagainya, hanya mau berdoa aja, nyepi saja. Tapi setelah sekian lama, ternyata masih berulang pesan itu. Memang betul Tuhan akan datang dan kita perlu ingat, itu pasti, tidak mungkin tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dan itu berkali-kali berulang-ulang terjadi. Karena memang nggak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Nah, kalau saya masih ingat ya, ada buku, saya sendiri belum baca ya, tapi buku itu terkenal di Amerika, ya, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sangat pinter, ya, gitu, pernah kerja di NASA, dan dia tuliskan, kalau nggak salah, 88 alasan ya, kenapa Yesus akan datang tahun 1988. Lalu banyak sekali ya, 88 alasan itu kan hebat sekali. Ketika tidak terjadi, dia keluarkan buku berikutnya tahun 89, 89 alasan kenapa Yesus akan datang tahun 89. Dan ketika tidak terjadi, tahun 93 kalau nggak salah dia buat lagi. Ya. Berubah terus dan akhirnya orang itu sudah meninggal, ya. Dan apa yang dia tuliskan itu lebih lengkap alasannya dibanding apa yang sekarang mungkin kita lihat ya, 5 alasan atau 7 alasan, lalu tanda-tanda ada orang yang mimpi dan sebagainya, dan kesimpulannya Tuhan akan segera datang, dan betul. Tetapi tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Nah, dampaknya adalah orang mempunyai spirit, wah Tuhan sudah mau datang, ya kita hidup sekedarnya aja, nggak perlu beli rumah, tidak perlu menikah, tidak perlu punya anak, tidak perlu mempersiapkan sekolah anak-anak. Tidak seperti itu, ya. Tetapi justru di keadaan yang tidak nyaman pun kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berdoa untuk tempat di mana kita ada. Ya, ayat 9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memerdekakan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 ini yang kita ingat ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan, ya. Jadi sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, bahwa rapture bisa terjadi sewaktu-waktu kapan saja, tapi kita juga harus settle. Kita harus menyiapkan semua hal
Seolah-olah Tuhan itu belum datang sampai kita punya cucu, punya anak, ya. Kita membangun sesuatu yang baik bagi lingkungan di mana kita berada, dan kita uh, berkembang biak mempengaruhi lingkungan dengan nilai-nilai kerajaan yang baik, yang akhirnya berdampak pada hal-hal yang positif bagi tempat di mana kita tinggal, kita berada, bagi kota, bagi negeri, ya, bagi provinsi di mana kita ada. Ya, kesejahteraan itu ada dan kita bisa nikmati. Lalu ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, walaupun kita percaya bahwa Tuhan bisa datang sewaktu-waktu, ya bisa aja hari ini, ya bisa aja besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau tahun depan, atau mungkin masih entah berapa puluh tahun di depan. Kita nggak tahu, karena firman itu sudah disampaikan dari sejak 2000 tahun yang lalu. Kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Tapi poinnya adalah, ayo selain kita mempersiapkan diri kita, sehingga sewaktu-waktu Tuhan datang, kita juga bisa menikmati hal itu, tapi kita juga menikmati kehidupan di dunia ini yang memang ketika manusia diciptakan pada awalnya, manusia itu disiapkan untuk menjadi pengelola, menjadi manajer, mengelola bumi ini supaya menjadi baik. Jadi kita bisa menikmati walaupun kita berada seperti orang-orang Yahudi atau orang Yehuda itu di Babel. Dan Babel itu kan kacau artinya. Jadi di tempat yang kacau itu, ya, kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan, bisa tetap berkembang, tapi hal pertama yang perlu kita ingat adalah mari jaga tempat di mana kita ada itu, setidaknya mulai dengan mendoakan, ya. Lalu usahakan hal yang baik, usahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Walaupun di tempat itu, di kota itu, di negeri kita itu, ya, yang kita tinggal itu, menurut kita tidak adil, terjadi penipuan dan sebagainya. Tapi kita bertanggung jawab untuk mendoakan dan menjaga setidaknya dari perkataan kita. Jangan sampai ada perkataan orang fasik yang menyebar lewat kita, mengkamiri istilahnya, mempengaruhi sehingga orang cenderung bersikap negatif. Ya. Firman Tuhan mengajarkan dan kita pegang ini ayat 11, bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita. Dan Tuhan katakan di ayat ini, rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan yang membuat spirit negatif, ya, tidak punya harapan, tapi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jangan berpikir negatif, berharap orang lain tuh yang kita anggap salah, kita anggap tidak benar itu mengalami kecelakaan. Jangan mengutuk, tapi justru kita doakan seperti yang Tuhan ajarkan di ayat 7 tadi yang saya bacakan, ya. Dan Tuhan bilang di sini itu rancangan yang Dia buat, rancangan yang baik untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dengan mindset seperti ini kita bisa menikmati setiap bagian kehidupan kita. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ini janji Tuhan. Di tengah kekacauan, di tengah Babel, di tempat di mana orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu dibuang, orang-orang Yehuda itu dibuang, dikatakan di sini bahwa apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita bisa ke Israel, puji Tuhan. Kita bisa berdoa di tembok ratapan, puji Tuhan. Tapi nggak harus ada di sana supaya doa kita bisa didengar. Di ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi itu soal sikap hati kita. Di tempat buangan, di tempat yang nggak nyaman, di tempat yang kacau, di tempat yang menurut kita mungkin itu tidak adil, di situ kita bisa menemukan Tuhan pada waktu kita menanyakan Dia, mencari Dia dengan segenap hati.
Ya, jangan lupa God is good all the time. Amin.